Shalom, selamat datang di channel Christian Impact Life bersama saya, Henry Tobing. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton channel ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like, subscribe. Terima kasih juga yang sudah kasih komen. Nah, pada kesempatan saat ini, topik kita yang akan kita bahas adalah musik. Topik musik, apakah berbahaya atau haram, bagaimanakah musik itu dalam pandangan Alkitab. Seperti kita ketahui, ada beberapa kalangan dalam agama tertentu yang mengharamkan musik. Kenapa mereka mengharamkan musik? Mungkin mereka percaya bahwa jika di satu daerah ada orang bermain musik, menyanyi, bermain musik, atau ada perempuan bernyanyi dan memainkan musik, maka daerah itu akan dapat bencana. Ada juga yang percaya jika ada seseorang bermain musik, bernyanyi gitu, dia bisa kena kutuk, jadi babi atau jadi monyet. Nah, kesempatan saat ini saya tidak mau membahas tentang kepercayaan orang lain gitu ya. Nah, yang kita bahas adalah bagaimana musik itu dalam perspektif pandangan iman Kristen. Apakah itu haram? Apakah itu berbahaya buat kita? Nah, nanti itu kita akan bahas. Sekarang sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur untuk berkat anugerah pelindungan yang Kau berikan kepada kami. Bapak yang baik, kami belajar sebagian dari firman-Mu. Kami belajar tentang musik, penyanyian, dan pujian. Bapak, ajari kami untuk dapat mengerti isi firman-Mu, isi hati-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan materi ini. Biarlah hanya nama-Mu dipuji dimuliakan, biarlah kami dapat mengerti apa yang ada dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, seperti biasa kita akan membahas ada dua topik bahasan. Bahasan pertama adalah kita akan berbicara tentang musik itu sendiri dalam perspektif iman Kristen. Dan pembahasan kedua nanti adalah rema atau pesan rohani apa yang bisa kita dapat dari materi ini. Oke, sekarang sebelum kita lanjut, kita baca dulu dasar firman-Nya. Saya bacakan di Mazmur 69 ayat 31 sampai 32. Mazmur 69 saya bacakan 31 sampai 32. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Amin. Itu kita baca lagi di Wahyu 15 ayat 2 sampai 3. Wahyu 2:15 saya bacakan ayat 2 sampai 3. Wahyu ini adalah kejadian di surga kelak. Wahyu 15 ayat 2, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Nusa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Itu di Wahyu 15 ayat 3. Terus saya bacakan lagi, ada di Matius 26 ayat 30. Di Matius 26 ayat 30, ini tentang pelayanan Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi jelas dari 3 ayat tadi kita lihat bahwa bahwa pujian nyanyian tadi di Mazmur 69 31 32 ditulis bahwa pujian dan nyanyian itu jauh lebih baik dari korban sapi ataupun kambing. Jadi Tuhan lebih menyukai pujian dan
penyembahan, nyanyian, pujian, dan penyembahan. Nah, di Wahyu 15-23 yang tadi kita baca, itu suasana di surga, bahwa ada pujian, nyanyian. Mereka bernyanyi di dalam surga. Nah, tadi di Matius 26 ayat 30, Yesus pun dalam pelayanannya bernyanyi memuji. Jadi kalau ada dibilang menyanyi itu hanya kegiatan di gereja saat ini, zaman dulu Yesus nggak ada pujian penyembahan, salah. Dalam zaman Yesus pun ada bernyanyi, memuji, dan menyembah. Jadi itu. Jadi gini, teman-teman, kalau kita scan gitu ya di Alkitab, cepat quick search gitu ya, ada kita cari tentang alat musik gitu ya, bercerita tentang alat musik, maka ada 9 ayat tentang ayat musik gitu loh. Jadi kalau kita baca di alat musik di rumah Tuhan di zaman dulu ya, alat musik di rumah Tuhan itu adalah gambus, kecapi, ceracap, nafiri gitu ya. Ada di 1 Tawarik 15 ayat 16, di 1 Tawarik 16 ayat 42. Jadi di rumah Tuhan ada alat musik di zaman dulu. Di rumah Tuhan di era Raja Daud ada 4.000 pemuji Tuhan dengan alat musik. Bayangkan, di zaman Raja Daud ada 4.000 pemuji Tuhan. Itu di zaman dulu tuh. Jika kita scan lagi nih kata menyanyi, maka akan ada 76 ayat yang bercerita tentang menyanyi. Kegiatan menyanyi puji-pujian kepada Tuhan itu dicatat di era Nabi Musa ada. Puji-pujian menyanyi di Nabi Yesaya juga ada di era Nabi Yesaya, di Raja Daud ada, di Raja Hizkia ada, di zaman Ezra ada, di zaman Nehemia ada. Kitab Mazmur Daud adalah kitab sastra. Itu syarat dengan puji-pujian, penyembahan, nyanyi-nyanyian memuji Tuhan. Juga di zamannya Nabi Yeremia, di zaman Nabi Yeskiel, ada kegiatan menyanyi dalam ibadah ritual orang-orang Israel. Di zaman Yesus juga, Yesus dan murid-muridnya menyanyi dengan kidung pujian. Kita baca di Matius 11 ayat 17, di Matius 26 ayat 30, di Markus 14 ayat 26, di Lukas 7 ayat 32. Jadi banyak catatan bahwa di zaman Yesus pun Yesus bernyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan. Nah, di zaman Rasul Paulus, zaman Rasul juga melakukan pujian dengan menyanyi. Kalau kita baca di Kisah Rasul 16 ayat 25. Jadi para rasul pun bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Rasul Paulus pun beribadah dengan menyanyi. Jika kalau kita lihat di 1 Korintus 14 ayat 15. Yakobus pun mengatakan, jika engkau gembira, baiklah engkau bernyanyi. Itu kita lihat di Yakobus 5 ayat 13. Di surga pun malaikat menyanyi memuji Tuhan. Kalau kita dibaca di Wahyu 5 ayat 9, Wahyu 14 ayat 3, di Wahyu 15 ayat 3. Jadi suasana surga itu suasana penuh dengan pujian, nyanyian, dan penyembahan. Nah, kalau kita juga scanning, maka kita akan dapat 31 ayat yang bercerita tentang lagu. Lagu-lagu pujian itu ada di 31 ayat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi di Alkitab itu kesimpulannya adalah ada 9 ayat yang berbicara tentang alat musik, ada 76 ayat yang bercerita tentang nyanyi, ada 31 ayat yang bercerita tentang lagu. Semuanya tersebar dalam sejarah kenabian sampai kegiatan di kerajaan surga. Kelak nanti di surga pun ada alat musik, ada lagu-lagu, ada menyanyi. Jadi musik, menyanyi adalah nafas dari agama Yudaisme dan Kristen. Musik, menyanyi tidak bisa dilepaskan dari ritual agama Yudaisme dan Kristen. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Nah, puji-pujian umatnya itu biasanya dalam berbentuk nyanyian dan puji-pujian, seperti itu memainkan ayat musik, meniup nafiri, seperti di Mazmur 22 ayat 3 dan di Wahyu 4 ayat 9. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan musik, ya itu mungkin aturan agama mereka atau kepercayaan mereka. Tapi Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan orangnya agama, orang Yudaisme dan pengikut Yesus, mereka menggunakan pujian, penyembahan dengan alat musik dan dengan bernyanyi.
Jadi ya begitu, dimulai dari perjanjian lama sampai di kerajaan surga. Musik adalah nafas dari orang Kristen. Terus bagian kedua, mungkinkah musik berbahaya? Nah, ini sesuatu hal yang berbeda. Mungkinkah musik itu berbahaya? Nah, dipercaya dalam kepercayaan Kristen, iblis sebelum jatuh dalam dosa dipercaya adalah malaikat pemuji Tuhan. Jadi iblis kemungkinan pribadi yang jago menyanyi dan bermain musik karena dia merasa hebat, cakep, sehingga dia sombong dan ingin seperti Tuhan. Iblis memberontak dan akhirnya dia diusir dari surga, dibuang ke bumi. Salah satu bahayanya musik adalah pada saat dia jago bernyanyi, bermain musik, ada rasa kesombongan dan tinggi hati. Karena biasanya penyanyi dan pemain musik itu akan dielulukan orang. Sehingga disitulah berbahayanya bermusik seperti iblis, karena dia dipuji, dia mungkin bermain musiknya bagus, bernyanyinya bagus, sehingga dipuji, disanjung, sehingga dia sombong dan tinggi hati. Itu sisi berbahayanya dari pemain musik atau penyanyi. Karena dia hebat, maka dia disanjung oleh penggemarnya, maka menganggap dirinya sebagai Tuhan. Banyak penyanyi-penyanyi terkenal jatuh, dia menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya Tuhan, disanjung oleh penggemarnya. Disitulah ada sisi berbahayanya musik. Itu yang pertama. Yang kedua, iblis itu kan marah, terus sama Tuhan diusir dari surga. Nah, iblis kemungkinan itu tidak mau manusia itu ikut bernyanyi dan memuji, menjauhkan manusia dari musik, karena mungkin dia kesal gitu mengingat masa lalunya, sehingga manusia itu dijauhkan dari musik supaya manusia itu tidak bisa bernyanyi dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu konsekuensi pertama. Maka iblis berusaha gimana caranya menjauhkan manusia itu dengan puji-pujian, menyanyi, karena itu mengingat masa lalunya, atau menjauhkan manusia untuk mampu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka musik pun dia jauhkan daripada manusia. Jikalaupun memang iblis mau memakai musik, maka dia justru memakai musik untuk menjatuhkan manusia. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa musik itu berbahaya, lagu-lagu itu berbahaya? Gampang sih sebenarnya. Satu gitu ya, kita lihat dari lirik lagunya. Apakah lirik lagunya itu membangun atau tidak? Banyak lirik-lirik lagu di dunia ini yang tidak membangun, seperti lirik-lirik lagunya yang menggemakan kekerasan, lirik-lirik lagunya yang menggemakan tentang pergaulan seks bebas, lirik-lirik lagunya menggaungkan tentang pemberontakan kepada orang tua, lirik-lirik lagunya yang menceritakan tentang keputusasaan yang membuat orang cenderung akan bunuh diri dan frustasi seperti itu. Nah, dari lirik-lirik lagu itu membuat jiwa manusia juga berbahaya, dan iblis masuk dari situ untuk mengikat jiwa manusia. Itu berbahayanya. Satu, berbahaya musik dan lagu tadi saya bilang pertama karena manusia itu bisa jadi sombong. Karena dia hebat bernyanyi, pintar, dia sombong, tinggi hati, disanjung, dan dia menganggap dirinya Tuhan. Banyak penyanyi-penyanyi akan masuk jatuh dalam perangkap iblis karena dia merasa dirinya hebat. Yang kedua, perhatikan iblis bisa masuk dari syair lagu. Syair lagunya itu syair yang tidak membangun, justru membunuh dan merusak. Nah, yang ketiga, ini memang agak sulit dibuktikan, tapi beberapa cerita di artikel-artikel gitu ya menuliskan bahwa ada beberapa lagu sebelum di launch gitu dia sudah dipersembahkan dulu untuk iblis. Dipersembahkan dulu, ada doa, ada mantra yang dibacakan untuk memberkati lagu itu sehingga akan sukses di pasaran. Nah, pada saat lagu itu sudah dipersembahkan ke iblis, maka siapapun yang menyanyikan lagu ini, maka dia akan masuk jerat kesesatan dan dalam perangkat iblis.
Jadi, apakah musik itu bisa berbahaya kepada jiwa manusia? Bisa. Yang berbahaya pertama adalah dia akan jatuh dalam kesombongan, jatuh merasa dia sombong dan hebat. Yang kedua, dari lirik-lirik lagunya, lirik-lirik lagu itu merusak, lirik lagu itu menghujat Tuhan, lirik-lirik itu mengeksploitasi kekerasan, lirik-lirik itu mengeksploitasi seks bebas, banyak gitu, seks-seks menyimpang. Itu lirik-lirik lagunya yang kita perkatakan dari lagu itu membuat jiwa kita akan masuk dalam perangkat maut. Yang ketiga, bahwa lagunya itu sudah dipersembahkan kepada iblis sebelum dia launch. Ada mantra-mantra di situ, ada doa-doa yang mengiringi lagu itu, sehingga siapapun yang menyanyikan lagu itu juga masuk, jiwanya akan berbahaya. Jadi betul kok ada yang bilang iblis itu adalah pintu masuk iblis. Lagu itu adalah pintu masuk iblis untuk merusak manusia. Itu betul. Saya tidak menyangkal itu. Itu kita harus hati-hati bahwa musik itu bisa pintu masuk iblis untuk merusak manusia. Nah, disitulah kita perlu hikmat dari Tuhan. Bagaimana caranya kita bermain musik dengan bijaksana, bagaimana kita bisa menyanyikan lagu-lagu, memilih lagu-lagu dengan bijaksana. Nah, bagian kedua, rema apa yang bisa kita dapat dari renungan ini? Pertama, tentu kita tetap yakin bahwa musik itu bagus, musik itu kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pakai untuk membangun jiwa manusia. Pergunakanlah kata-kata yang membangun. Dalam menulis lagu pun pergunakanlah kata-kata yang mendidik, mencintai orang tua, mencintai bangsa, mencintai Tuhan. Itu pakailah lagu-lagu yang membangun dan mendidik. Yang kedua, berhati-hatilah kita dalam memilih lagu, dalam memilih menyukai lagu, pelajari benar lirik-lirik lagunya, pelajari benar kebiasaan penyanyinya. Jangan sampai kita terjerat dalam perangkat iblis. Yang ketiga, pada saat engkau jadi penyanyi, sadarlah bakat talentamu itu pemberian dari Tuhan. Jangan engkau meninggikan diri, jangan engkau sombong sehingga kau merasa dirimu hebat, disanjung-sanjung orang. Percayalah itu akan membuat engkau jatuh dan jatuh lebih dalam lagi. Saya berharap biarlah musik itu kita pakai untuk hal-hal yang positif, dan itu kita pakai juga untuk hal-hal yang membangun. Saya berdoa supaya siapapun yang mendengar renungan ini bisa semua orang mengerti, mampu untuk memahami bahwa kita harus bijaksana dalam bernyanyi, bermain musik. Biarlah bernyanyi dan bermain musik itu kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan membangun jiwa manusia. Saya berdoa juga biarlah damai sejahtera, sukacita diberikan Tuhan kepada siapapun yang mendengarkan channel renungan ini. Dan pada saat kesempatan ini saya juga mau berdoa, siapapun yang mendengar yang kebetulan sakit, yang mengangkat tangan, yang sakit apapun, demi nama Tuhan Yesus aku memohon biarlah belas kasihan Tuhan turun atas orang yang sakit, terutama yang sakit jantung. Biarlah jantungnya disembuhkan, disucikan oleh kuasa darah Yesus, sel-sel jantungnya disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih untuk telah mendengar channel ini. Jika teman-teman diberkati, mohon kasih komen pendapat buat saya untuk menjadi berkat buat saya juga, masukan. Dan juga kalau memang belum subscribe, please di subscribe biar itu berkat buat saya juga. Dan juga untuk bisa di forward, kirim linknya ke teman-teman yang lain. Mungkin ada orang yang takut tentang musik gitu, apa benar atau tidak, dikirim aja linknya supaya itu memberkati teman-teman yang membaca. Terima kasih atas sudah menonton channel ini, terima kasih untuk sudah subscribe, terima kasih yang sudah komen. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.